instrumen steril yang berisi sepasang handspoon, dan ada airbag, ada pita ukur atau sentimeter, ada lampu sorot, ada APD, ada waskobel klorin dan tampang bayi. Di sini saya akan memakai APD. Di sini saya akan melakukan 6 langkah cuci tangan. Yang pertama, gulung lengan baju sampai siku. Lepas semua aksesoris, lalu basuhi tangan dan beri sedikit sabun. Lalu yang pertama, gosok telapak tangan, punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari, buku-buku jari, ibu jari, dan ujung jari. Setelah itu bilas dan keringkan dengan handuk kering dan bersih. Langkah selanjutnya memakai sarung tangan. Setelah itu menidurkan bayi secara telentang dan menjaga kehangatan bayi. Setelah itu memeriksa bagian kepala, bentuk simetris, dan tidak ada kaput sukadenium, dan tidak ada hepangematon, dan adanya tanda molding. Setelah itu memeriksa bagian mata, bentuk mata, tidak ada katarak kongenital, dan tidak ada strabismus atau mata juling, dan tidak ada perdarahan konjungtiva, dan tidak ada pus. Setelah itu melakukan pemeriksaan hidung, memeriksa cuping hidung, dan tidak ada epikanthus, dan adanya septum nasi, yaitu tulang lunak yang membatasi kedua lubang hidung. Setelah itu memeriksa bagian mulut, apakah simetris atau tidak. Memeriksa adanya labiopalatoskisis dan tidak ada labiopalatoskisis atau bibir sumbing. Setelah itu memeriksa bagian telinga, bentuk telinga simetris, dan adanya posisi ujung atas telinga sejajar dengan sudut mata. Setelah itu melakukan pemeriksaan leher, menggerakkan bagian jari secara sekeliling leher, tidak ada tanda benjolan pada leher. Setelah itu memeriksa bagian klavikula, tidak ada terdapat fraktur pada klavikula. Setelah itu memeriksa bagian tangan, membandingkan kedua tangan apakah simetris atau tidak, dan memeriksa adanya sindaktili dan polidaktili, bagian jari-jari lengkap. Setelah itu memeriksa bagian dada, kesimetrisan pada saat bernafas, melihat adanya interaksi interkostal, melakukan inspeksi puting susu dan areola transparan atau tidak. Puting susu dan areola transparan. Setelah itu memeriksa bagian abdomen, memeriksa hernia umbilicalis, apakah ada benjolan. Tidak ada benjolan pada hernia umbilicalis, dan melihat apakah ada perdarahan pada tali pusat. Tidak ada perdarahan pada tali pusat. Setelah itu melakukan pemeriksaan genitalia pada laki-laki, mengukur panjang penis dan memastikan adanya lubang uretra, dan memeriksa adanya tanda hemfosis, dan melakukan palpasi skrotum apakah testis sudah masuk dalam skrotum. Pada bayi perempuan, memeriksa vulva dengan cara membuka labia secara perlahan-lahan untuk memastikan adanya orisivium, uretra, dan lubang vagina. Terdapat lubang uretra dan lubang vagina. Setelah itu memeriksa bagian tungkai, memeriksa kesimetrisan, dan memeriksa panjang kedua tungkai dengan cara meluruskan kedua dan membandingkan. Setelah itu memeriksa apakah ada fraktur, memeriksa panggul dengan cara memegang masing-masing kaki, meletakkan ibu jari pada bagian femur, sedangkan jari tangan dan telunjuk di atas trokanter mayor. Setelah itu menekuk lutut 90 derajat
Dan abdiksikan kedua tungkai secara perlahan. Ada tanda klek pada femur dan mengalami dislokasi acetabulum. Setelah itu memeriksa spinal, menelungkupkan bayi. Setelah itu memeriksa tanda abnormalitas, tidak ada spina bifida dan ada sphincter ani. Setelah itu memeriksa warna kulit, adanya raum dan bercak lahir dan memar. Tidak ada ruam dan bercak lahir dan memar. Setelah itu memeriksa refleks primitif bayi baru lahir. Yang pertama memeriksa refleks Moro. Apabila bayi terkejut, berarti refleks Moro positif. Setelah itu memeriksa refleks Rooting dengan meletakkan jari di pipi dan di pinggir pipi. Apabila bayi mencari, berarti refleks Rooting positif. Setelah itu memeriksa refleks sucking. Apabila dengan cara memasukkan jari kelingking ke dalam mulut bayi, apabila bayi menghisap, berarti refleks sucking positif. Setelah itu memeriksa refleks palmar. Apabila bayi menggenggam, berarti refleks palmar positif. Setelah itu memeriksa refleks Babinski dengan cara menggelitik telapak kaki. Apabila bayi jari-jari kaki bayi mengkeruk, berarti refleks Babinski positif. Merapikan bayi. Bereskan alat. Setelah itu membuka handphone dan masukkan ke dalam larutan klorin. Setelah itu lepas semua APD. Setelah itu mencuci tangan dengan 6 langkah. Itulah tadi cara pemeriksaan fisik pada bayi. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Sekian.